Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, NPM A1A01909, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, langsung ke pedoman penyelenggaraan pendidikan. Pedoman yang pertama adalah ketentuan umum, di mana ada satu memperhatikan dan mengutamakan keselamatan peserta didik, guru ataupun tenaga pendidik yang lainnya. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021 dimulai pada bulan Juli 2021 ataupun mengikuti kalender akademik yang berlaku. Kemudian, selama masa pandemi belum berakhir, proses pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh dari rumah. Kemudian, lembaga pengembangan berkoordinasi dengan majelis didakmen penyelenggaraan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah. Kemudian, sekolah membentuk tim informasi teknologi atau IT dalam rangka meningkatkan kualitas untuk membangun komunikasi dengan orang tua dan peserta didik dalam hal mempersiapkan mental untuk keberlanjutan proses pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian kita langsung ke petunjuk teknis belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh untuk sekolah, madrasah atau setingkat yang lainnya. Tugas guru dalam pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, membentuk siswa untuk mengembangkan potensi lain yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, melibatkan siswa untuk terus belajar, baik secara mandiri dan terbimbing. 3. Menjalin kolaborasi dengan orang tua dan siswa dalam mewujudkan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, prinsip bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, mengutamakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan dalam pembelajaran. Mengapa? Karena ini adalah faktor yang paling inti dalam menunjang proses pembelajaran, baik secara daring atau online itu, ataupun tatap muka dalam sekolah, itu harus mengutamakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan dalam pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan infrastruktur wilayah, serta kondisi perekonomian siswa. Ini yang menjadi masalah kita, adalah perekonomian siswa yang sering menjadi masalah yang timbul dari pembelajaran jarak jauh atau online dalam menunjang terselenggaranya kegiatan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian ada pelaku pembelajaran belajar dari rumah atau jarak jauh. Yang pertama orang tua, kedua guru, kemudian siswa, tentunya siswa. Kemudian konten pembelajaran belajar dari rumah itu biasanya menggunakan kurikulum baik kurikulum 2013 atau KTSP 2006. Itu tergantung sekolah yang memberlakukan kurikulum apa yang dipakai dalam proses belajar mengajar dan guru yang menyusunnya. Kemudian desain pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami pada saat ini yang sudah berjalan selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ini. Di sini adalah sumber belajar tersedianya sumber belajar menggunakan jaringan internet. Ini yang menjadi masalah terutama pada kita semua. Di mana pembelajaran kita di sini dituntut untuk menggunakan aplikasi-aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang menuntut untuk sinyal kita bagus. Kalau sinyal kita tidak bagus, pasti koneksi terputus-putus, gambar tidak terlihat jelas. Dalam guru menyampaikan materi, gambar tidak terlihat jelas, tentu suara akan putus-putus juga. Dalam kita mendengarkan, tidak akan memahami sepenuhnya. Ini yang menjadi masalah. Tidak semua siswa ataupun peserta didik itu rumahnya di perkotaan ataupun sinyal di rumahnya memadai. Ada yang kebanyakan siswa itu harus keluar
mungkin mencari tempat yang lebih luas, lebih tinggi untuk mencari sinyal demi mengikuti pembelajaran tadi, pembelajaran jarak jauh. Yang dikarenakan kenapa? Karena kita masih dalam kondisi darurat, yaitu COVID-19. Tentu ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan menurut saya. Kenapa? Menurut saya sendiri, pembelajaran jarak jauh inilah pembelajaran yang kurang efektif dilakukan. Mengapa? Ya saya bilang itu tadi, fasilitas terutama dalam hal sinyal tadi. Tidak dari semua peserta didik itu memiliki HP mungkin, sinyal yang baik, tempat yang baik untuk dia bersekolah atau mengikuti pembelajaran. Itulah yang menjadi permasalahan bagi kita semua. Tentunya kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang dididik untuk menuntut ilmu, untuk jangan pantang menyerah lah istilahnya dalam berjuang untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada pembelajaran luring, itu bisa melalui lingkungan sekitar, LKS, serta sumber belajar lainnya. Yang kedua, terdiri dari TV, radio, mungkin dari offline seperti koran ataupun pembelajaran-pembelajaran yang mandiri yang lainnya. Kemudian pelaksanaan pendidikan sekolah pada masa COVID-19 ini. Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah dalam memasuki masa transisi darurat ini. Yang pertama, mengikuti protokol. Seperti yang kita tahu, protokol menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kedua, sekolah dapat dibuka kembali apabila sejumlah tes di daerah atau kawasan di mana sekolah itu berada memenuhi prasyarat. 3. Sekolah berada pada kawasan terjangkau dengan akses rumah sakit atau fasilitas kesehatan di daerah tersebut. 4. Sekolah memiliki izin dari gugus tugas pemerintah setempat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian sekolah wajib membentuk tim gugus tugas atau COVID-19. 9. Mengatur jumlah peserta didik yang datang ke sekolah atau melakukan rolling, bergantian agar tidak terjadinya pengumpulan massa atau bergerombol atau yang bisa menimbulkan penyebaran COVID. Kemudian bagi santri atau siswa yang telah dinyatakan aman dari COVID melalui rapid test, swab atau PCR dapat tinggal di asrama dan melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Kemudian setiap peserta didik membawa bekal minuman, peralatan makan dan minum sendiri, dan menikmati bekal makanan di ruang kelas masing-masing. Kantin sekolah tidak diperkenankan untuk dibuka selama pandemi. Kemudian menyesuaikan jumlah jam pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi upaya protokol kesehatan dan penjelasan tugas-tugas mandiri yang akan dikerjakan. Kemudian adalah persyaratan minimal penyediaan infrastruktur sekolah atau madrasah, pesantren, dan yang lainnya. 1. Menyediakan masker atau wastafel untuk cuci tangan. Kemudian menyediakan hand sanitizer, memasang poster dan spanduk tentang bahaya COVID atau penyebaran COVID. 4. Menyediakan protokol kesehatan. 5. Menyediakan sarana untuk membersih dengan disinfektan pada ruang kelas setiap kelas untuk pada objek pembelajaran. Menyediakan prosedur dan fasilitas ruang antarjemput. Menyediakan ruang kelas untuk pembelajaran yang memadai dengan kapasitas ruangan sedemikian yang jaraknya telah diatur atau telah diberi jarak antar siswa dan antar siswa yang lainnya. Kemudian menyediakan tempat sebagai fasilitas pengecekan suhu, menyediakan fasilitas UKS, tidak membuka kantin sekolah, menyediakan lembar monitoring kesehatan peserta didik, menyediakan fasilitas dengan protokol tanggap darurat, menyediakan kamar mandi, menyediakan tempat pembuangan sampah tertutup, memastikan semua ruang memiliki ventilasi baik, menggunakan sarana prasarana yang bersih dan higienis, dan membatasi penggunaan sumber belajar secara bersamaan. Kita langsung ke tim gugus tugas sekolah atau madrasah atau pesantren sederajatnya. 1. Memastikan SOP. Yang kedua,
memastikan mengisi checklist kesiapan sekolah. Ketiga, memastikan lembar monitoring kesehatan warga. 4. Melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. 5. Memastikan fasilitas sekolah dalam keadaan bersih dan sehat dengan disinfektan. Kemudian menyediakan sarana prasarana pendukung pencegahan penularan COVID-19. Kemudian apabila ditemukan kasus reaktif atau hasil rapid test, maka memastikan hasil penanganan tindak lanjut dengan gugus tugas daerah atau layanan kesehatan yang ditunjuk. Kemudian 8. Memastikan kualitas hand sanitizer dan bahan disinfektan yang sesuai standar. Kemudian tim gugus tugas sekolah, madrasah, pesantren atau yang lainnya wajib berkoordinasi dengan MCCC, MDMC, PM, PWM, PDM, dan PCM atau gugus tugas di daerah masing-masing tersebut. Baik, teman-teman, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya tentang pembelajaran di masa pandemi ini atau dengan dalam menghadapi new normal di masa pandemi ini. Mungkin itu bisa menjadi bahan acuan, bahan ajaran, ataupun bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa kita masih dalam masa pandemi, terutama kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama pintar-pintar kita dalam menghadapi, terutama dalam pembelajaran. Mungkin ada yang cepat mengerti, ada yang mungkin agak kurang mengerti, agak kurang mengerti. Mungkin itulah kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran jarak jauh atau menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom Meeting, Classroom, ataupun yang lainnya. Saya harap dan harapan saya semoga COVID atau Corona ini cepat berakhir. Semoga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya, seperti normal, agar ilmu yang disampaikan itu sampai kepada kita secara maksimal, dan kita juga yang menerimanya enak, yang memberikannya juga tidak ada kesulitan seperti apa yang kita rasakan pada beberapa bulan atau 1 tahun ini yang telah kita alami. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang mengenai materi tersebut. Saya akhiri. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.